Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada hari yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Semoga kita semuanya tercatat sebagai manusia yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah untuk kita sekalian. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang selalu menantikan syafaat atau pertolongan dari junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita rajin dan senantiasa membacakan sholawat kepada Nabi. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama mengingat sejenak tentang keberadaan kita. Hari ini sudah termasuk di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ini ada keutamaan-keutamaan sehingga bulan Rajab ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan termasuk 4 bulan yang paling utama. Di antara bulan-bulan yang ada jumlahnya 12, yang paling utama 4 bulan. Di antaranya bulan Rajab. Ada apa di dalam bulan Rajab yang sudah masyhur? Kita ketahui bersama bahwa di dalam bulan Rajab ini ada peristiwa yang dilakukan oleh junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Isra Mi'rajkannya Nabi, diberangkatkan dari Masjidil Haram Makkatul Mukarramah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad diiringi dan dikawal oleh malaikat Jibril menuju langit sampai ke Sidratil Muntaha. Ini sejarah yang sudah masyhur. Semoga para jamaah sekalian bisa meneladani dan mengambil manfaat karena masuknya kita di dalam bulan yang paling utama ini. Mari kita utamakan amaliyah kita dalam bulan ini. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hebatnya bulan Rajab, termasuk di dalamnya ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah
alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, minal masjidil haram, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Perjalanannya bukan pagi hari, bukan siang hari, melainkan di malam hari. Dari Makkah menuju Falastin luar biasa jauhnya. Dari Falastin Masjidil Aqsa naik ke atas langit 1, 2, 3, 4 sampai ke Sidratil Muntaha. Kita belum pernah datang ke sana. Sehingga kalau kita kalkulasikan waktu, boleh dikatakan khawarikul adat, luar biasa, tidak masuk di pikiran kita, tapi kita harus percaya dan meyakininya. Hasil dari Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad diinstruksikan agar melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat yang 5 waktu ini hanya dilakukan, diwajibkan, disyariatkan kepada pemeluk agama Islam. Waktunya sudah ditentukan. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya sudah ditentukan. Jadi saudara hadirin sekalian, laksanakan sholat. Karena sholat ini dalam sebuah hadis dinyatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tihangnya agama, tiangnya agama. Kalau kaum muslimin semua melaksanakan sholat, berarti agamanya teguh, kuat. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka agama kita hancur, roboh. Sementara tiang itu bisa menyangga atap. Atap itu bisa kita manfaat, laksana masjid yang kita duduki ini. Tidak kena panas, tidak kena hujan. Bibarokati tiang ditumpangi oleh atap, manfaatnya untuk banyak orang. Begitu pula sholat. Kalau saudara meninggalkan sholat, dalam hadis Nabi, faman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan sholat, maka dia adalah peroboh agama. Banyak saudara-saudara kita yang statusnya beragama Islam, namun dicap sebagai tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat, resikonya dia dicap akan menjadi peroboh agama. Tapi faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang melaksanakan sholat berarti dia punya agama kuat. Untuk apa agama? Banyak agama beredar di negara Republik Indonesia ini, bermacam-macam agama. Kenapa saudara memilih agama Islam? Jawabannya adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah, yang dinyatakan benar, hanya agama Islam. Walaupun agama-agama lain yang beredar di NKRI ini agama samawi, sama dengan agama Islam, diturunkan oleh Allah, namun yang benar dan aktual diridhoi oleh Allah Ta'ala hanya Islam. Jadi kalau saudara-saudara memilih agama selain agama Islam, kena undang-undang dasar agama Islam. Mana dalilnya? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang memilih agama selain agama Islam, maka dia itu agamanya tertolak,
tidak diterima, dan mereka semuanya tergolong orang yang merugi. Karena Islam itu agama yang rasional, yang dibawa, dipikul oleh junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejarah, 5 waktu ini berawal dari 50 waktu. Berdasarkan Nabi Muhammad itu Nabi yang paling kasih sayang sama umatnya, banyak orang yang tidak mampu melaksanakan perintah Allah yang berbentuk sholat ini diingatkan oleh Nabiullah Musa alaihi salam agar minta dispensasi, jangan 50, naik turun, diturunkan belum kuat, diturunkan belum kuat, sehingga terakhir menjadi 5 waktu. Ini kasih sayang Nabiullah Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Patutlah Nabi Muhammad mendapat predikat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam. Masya Allah, luar biasa. Padahal kita belum pernah jumpa dengan Nabi Muhammad, hanya kenal nama saja. Tapi kita dikaruniai nikmat yang amat spektakuler dari Allah berbentuk iman. Iman inilah yang harus kita peluk, yang harus kita rawat, karena iman ini adalah amanat yang harus kita jaga. Keyakinan kita, keimanan kita dari sejak lahir sampai meninggalkan alam yang fana ini harus stabil. Walaupun banyak masalah di hadapan kita ini, karena dari berbagai macam agama, berbagai macam akidah, ngoprak-ngoprak umat Islam yang sudah berkeyakinan kepada Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidupnya, disuruh kepada yang lain, sehingga berfirqah-firqah umat Islam. Ada yang pedoman hanya Quran hadis saja, tapi ulama-ulama Nahdien asas Islamnya memakai 4. Ada Quran, ada hadis, ada ijma' ulama, dan qiyas. Sehingga apapun yang terjadi, melaksanakan syariat agama Islam selalu relevan, tidak ada basinya. Kalau hanya 2 saja, Al-Quran hadis saja, para jamaah sekalian, kita ngikuti ajaran Rasulullah. Rasulullah juga punya pewaris, namanya pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya, ulama-ulama pewarisnya yang mampu membangun peradaban manusia, mampu membuat keyakinan manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat dan berdoa dan ajaran lain yang tidak ada dalam Al-Quran hadis. Contoh, saudara-saudara biar paham, saudara baca Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, itu memakai ilmu tajwid. Di dalam Al-Quran tidak diajari cara baca Bismillahirrahmanirrahim seperti apa, tidak ada. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang ikhfa, mana yang idgham, mana yang idhar, di Quran tidak ada. Kenapa saudara pintar baca Qurannya sama seluruh dunia? Itu karena adanya ulama yang mengarang sebuah ilmu namanya ilmu tajwid. Kalau saudara berpatokan dengan Al-Quran dan hadis saja, maka buntu pendapatnya. Dari mana saudara belajar tajwid? Dari ulama yang ngarang ilmu tajwid. Sehingga tajwid itu berasal dari bahasa Arab, artinya membaguskan.
umat Islam yang membaca Al-Quran dengan tajwid, maknanya sahih, benar. Semoga kita semuanya jadi pembaca Al-Quran yang baik, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Satu hal yang perlu kita ingati, bahwa resiko kita nanti di hari kiamat, yang akan ditanya amal perbuatan kita ini sholatnya. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Yang ditanya sholatnya nanti di akhirat. Jadi mari kita tunaikan sholat. Berkahnya Nabi Muhammad di bulan Rajab dilakukan Isra Mi'raj, hasilnya sholat, sholat tiangnya agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya dan bermanfaat untuk para hadirin sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'in warḍa 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'mati bi tamamit taubah wa dawamal afiyati bi dawamil ismah wa ada'ash syukri bi husnil ibadah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.